Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait regulasi perusahaan. Di sini ada 5 poin yang ingin saya jelaskan. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Untuk poin kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Untuk yang ketiga, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15 garis miring POJK titik 05 garis miring 2019 tentang tata kelola dana pensiun. Untuk poin yang keempat, Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 88 garis miring DSN strip MUI garis miring 11 garis miring 2013 tentang pedoman umum penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Dan poin yang terakhir itu terkait Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 4 garis miring POJK titik 05 garis miring 2016, POJK nomor 14 garis miring POJK titik 5 garis miring 2016 tentang pengesahan pendirian dana pensiun lembaga keuangan dan perusahaan peraturan dana pensiun dari dana pensiun lembaga keuangan. Selanjutnya, perizinan pendirian bisa didekatkan. Di sini menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 14 garis miring POJK titik 05 garis miring 2016 tentang pengesahan pendirian. Ada 5 poinnya. Ada 5 poin. Saya akan jelaskan. Maksud saya ada 4 poin. Yang pertama, melalui pendirian dana pensiun syariah oleh pendiri dengan mengajukan permohonan pengesahan kepada OJK. Untuk yang kedua, konversi dana pensiun atau konvensional menjadi dana pensiun syariah. Yang ketiga, pembentukan unit syariah di dalam dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. Yang keempat itu melalui penjualan paket investasi syariah di dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Di sini kami mengambil poin yang pertama, yaitu melalui pendirian dana pensiun syariah oleh pendiri dengan mengajukan ke OJK. Nah, mekanismenya seperti ini. Bisa didekatkan. Di sini kami membawa dokumen kami untuk mengajukan ke OJK. Setelah itu nanti ada pemeriksaan dari OJK. Apabila diterima akan ada persetujuan dari OJK. Apabila tidak diterima akan dikembalikan ke kami dan untuk kami melengkapi dokumen kami. Selanjutnya terkait akad akan dijelaskan oleh sahabat saya Mikda Maufur. Nah, jadi akad-akad di sini adalah suatu prinsip yang membedakan dengan dana pensiun yang bersifat konvensional. Nah, jadi di sini akad-akad ini bersifat sangat penting, di mana akad-akad ini sudah disetujui ataupun sudah disusun oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Di sini dapat dilihat ada 5 akad yang berlaku pada dana pensiun lembaga keuangan. Berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 88 titik DSN strip MUI garis miring 11 garis miring 2013 tentang pedoman umum penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Akad yang pertama adalah akad hibah bisyart. Nah, di sini akad hibah bisyart ini pada nantinya pemberi kerja atau pihak dalam program pensiun iuran pasti adalah sebagai pemberi dan juga peserta sebagai penerima. Nah, di sini sifatnya dana yang dikelola oleh dana pensiun lembaga keuangan adalah dana hibah atau dana tabaruk yang nantinya manfaatnya akan diterima oleh semua peserta. Kemudian akad yang kedua adalah Yang kedua adalah akad hibah muqayyadah. Nah, di sini pemberi kerja berhak untuk menentukan pihak-pihak yang akan diberikan manfaat pensiun. Nah, di sini akad hibah muqayyadah sifatnya berbeda dengan akad hibah bisyart. Jadi pada nantinya calon peserta program pensiun ini bisa memilih dengan akad hibah bisyart ataupun akad hibah muqayyadah.
Perbedaannya dengan akad hibah bisyar dengan muqayyadah ini, akad hibah bisyar pada nantinya pengelolaan pemberian manfaat kepada peserta itu ditentukan oleh pihak pengelola ataupun pihak DPLK. Sedangkan pada akad hibah muqayyadah, manfaat dari dana hibah tadi yang berhak untuk maksudnya pemberi kerja berhak untuk menentukan siapa saja yang akan diberikan manfaat pensiun. Nah, akad yang ketiga adalah akad wakalah. Nah, akad wakalah ini adalah akad antara pemberi kerja dengan dana pensiun syariah. Nah, nantinya pemberi kerja berkedudukan sebagai muwakil atau yang mewakilkan dananya kepada dana pensiun syariah. Nah, dana pensiun syariah ini bersifat sebagai wakil dalam mengelola dana pensiun dari para peserta. Nah, kemudian ada akad wakalah bil ujroh. Nah, akad wakalah bil ujroh ini adalah akad antara peserta mandiri. Nah, yang di garis bawah di sini adalah akad antara peserta mandiri dengan dana pensiun syariah. Nah, peserta mandiri sebagai muwakil dan dana pensiun syariah sebagai wakil dalam mengelola program pensiunnya. Nah, jadi perbedaan antara akad wakalah dengan akad wakalah bil ujroh. Jadi akad wakalah ini, pada akad wakalah yang berakad adalah perusahaan, adalah akad antara perusahaan yang bekerja sama dengan dana pensiun lembaga keuangan. Sedangkan akad wakalah ini yang berakad adalah antara peserta individu dengan pengelola dana pensiun syariah atau DPLK-nya. Nah, yang terakhir adalah akad mudharabah. Nah, akad mudharabah ini adalah akad antara dana pensiun syariah dengan manajer investasi. Pihak dana pensiun syariah sebagai sohibul mal dan juga manajer investasi sebagai mudharib. Jadi di sini sohibul malnya atau yang memiliki hartanya sudah bukan peserta lagi, karena peserta sudah mewakilkan atau menyerahkan pengelolaan dananya kepada pihak lembaga keuangan. Nah, selanjutnya mengenai profil perusahaan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kami mengenai profil perusahaan kami. Namanya bisa didekatkan. Di sini nama perusahaan kami adalah SWR atau Sakan Warohat, yang berartikan tenang dan nyaman. Untuk tagline kami, masa depan aman, nyaman dan sejahtera. Nilai budaya kami taat, transparan, akuntabilitas, amanah, serta tanggung jawab. Kami selaku pengelola akan bersikap transparan terkait semua yang ada di perusahaan, akuntabilitas, serta kami bersifat amanah dan bertanggung jawab untuk mengelola dana pensiun syariah ini. Bentuk perusahaan kami lembaga keuangan syariah, bentuk usaha kami dana pensiun syariah, serta lokasi yang akan kami tempati yaitu di Jalan Magelang, Purworejo, Punduh Sari, Temperejo, Kecamatan Tempuran, Magelang, Jawa Tengah dengan kode pos 56161. Adapun sosial media kami bisa nanti dilihat di www.swr-dplks.go.id. Di Facebooknya swr-dplks. Email kami swr-dplks@gmail.com, dan bisa dihubungi kami via telepon dengan nomor 082134216789. Visi dan misi kami. Visi kami menjadi DPLKS pilihan dengan pelayanan terbaik. Misi kami di sini ada 5. Yang pertama, memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Yang kedua, memberikan pelayanan terbaik kepada peserta. Yang ketiga, membentuk sumber daya insani yang profesional dan amanah. Yang keempat, menerapkan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang transparan dan profesional. Untuk yang kelima, yaitu memberikan nilai investasi
yang optimal bagi investor. Selanjutnya struktur organisasi kami. Untuk direktur utama ada Mikdam Maufur SEME, dan di sini ada dewan pengawasnya yaitu Miftah Fariski, serta ada bisnis manajernya saya sendiri Ilham Syaputra, ada operation manajernya Abdul Basit SPDME, dan ada beberapa posisi yang akan kami pertimbangkan lagi terkait marketing manager, manajer investasi, development manager, koordinator operasional, koordinator SDM dan umum, serta koordinator IT dan accounting. Lokasi kantor kami seperti yang saya paparkan tadi ada di Jalan Magelang Purworejo, Punduh Sari, Tempurjo, Kecamatan Tempuran, Magelang, Jawa Tengah. Di sini ada gambarnya kantor kami DPLKS sementara hanya baru menyewa ruko ya yang ada di pusat industri Kecamatan Tempuran. Peta lokasinya ada ruko berada di dekat pasar, di dekat dengan industri ataupun 11 pabrik yang ada di daerah Tempuran. Ada 7.779 tenaga kerja serta belum ada DPLK atau DPPK di daerah sekitar kantor kami. Maka dari itu kami memilih tempat yang strategis, insya Allah. Dan di sini ada data jumlah tenaga kerja dan perusahaan di Kabupaten Magelang. Datanya sebagai berikut, bisa dilihat sendiri. Dan kami mengambil data dari tahun 2016 ke 2018. Ada beberapa peningkatan dari tahun 2016 ke 2018 menurut kecamatannya ya. Ada Kecamatan Salam, Mungkit, Mertoduyudan, Tempuran, Bandongan, serta Secang dan Kabupaten Magelang. Akan tetapi di sini kami mengambil Kecamatan Tempuran. Di sini hanya ada 3 peningkatannya. Dari tahun 2016 ke 2017 ada 2 perusahaan yang meningkat dan di tahun berikutnya ada 1. Akan tetapi di sini di tenaga kerja juga ada peningkatan yang signifikan dari 6.266 tenaga kerja di tahun 2016 naik sekitar 200 lebih di tahun 2017 dan naik lagi sekitar 3-400 lebih di tahun 2018. Untuk selanjutnya terkait program dan layanan yang akan dijelaskan oleh Saudara Mikdam Maufur. Sebelumnya saya akan menambahkan dulu kenapa kita memilih lokasi di Tempuran. Nah, apabila dilihat dari data yang di sini, Tempuran memiliki jumlah tenaga terbesar dari beberapa kecamatan di Kabupaten Magelang, termasuk dari jumlah perusahaannya. Apabila dibandingkan dengan kecamatan lain, tentu perbedaannya sangat besar, sangat mencolok. Ada 11 pabrik yang ada di perusahaan Tempuran dan belum ada satupun dari perusahaan tersebut yang memiliki program DPPK ataupun belum ada DPLK yang berdiri di sana. Nah, seperti itu. Nah, kemudian insya Allah kami akan menjalankan program dana pensiun lembaga keuangan. Ini ada beberapa program dan layanan. Jadi di sini ada PPIP atau program pensiun iuran pasti. Nah, PPIP ini nantinya bisa dari individu ataupun dari corporate. Nah, dari kami sendiri pada nantinya akan berfokus pada pengembangan di corporate ataupun perusahaan. Jadi kita akan membangun relasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di daerah Tempuran. Pada awalnya nanti pada tahun selanjutnya kami akan melakukan perluasan di daerah Magelang. Nah, kemudian kita juga akan menyelenggarakan program pensiun untuk kompensasi pesangon. Nah, jadi PPUKP ini berbeda dengan PPIP. Jadi pada nantinya program PPUKP ini hanya akan menerima dana untuk nantinya dijadikan pesangon bagi bagi karyawan di sebuah perusahaan yang bekerja sama dengan kami. Kemudian kami tentunya sebagai DPLK Syariah ada layanan zakat dana pensiun. Nah, kenapa ada zakat dana pensiun? Jadi
pada awal akad, para peserta dana yang dihimpun oleh dana pensiun syariah ini bersifat tabungan. Nah, jadi dari tabungan tersebut apabila sudah mencapai nisabnya dalam kurun waktu 1 tahun tentunya harus dizakati. Nah, pada nantinya insya Allah apabila dana sudah dizakati akan menjadi berkah bagi pesertanya dan juga bagi sohibul mal. Di sini kami juga bersifat sebagai sohibul mal. Nah, itu program dan layanan dari kami. Kemudian untuk prospek kedepannya, di sini dapat dilihat di tahun 2021 atau tahun depan sampai tahun 2022 kami akan mulai meluncurkan mobile application. Kemudian kita akan memperluas jaringan bisnis yang tadinya di Tempuran saja, nanti akan memperluas jaringannya se Kabupaten Magelang ataupun ke kecamatan-kecamatan sebelahnya. Kemudian kita akan mengadakan literasi dana pensiun syariah di korporat ataupun di masyarakat. Nah, kenapa kami akan menyelenggarakan literasi dana pensiun? Karena menurut pandangan beberapa peneliti, literasi dana pensiun di masyarakat masih sangat rendah. Nah, itu menjadi salah satu penyebab kenapa dana pensiun di Indonesia peminatnya masih sangat rendah. Nah, kemudian prospek pada tahun pada tahun 2001-2022 kami juga akan meluncurkan buku literasi dana pensiun syariah. Nah, penyerahannya ini nanti digabungkan pada saat mengadakan seminar literasi dana pensiun syariah. Nah, kemudian pada tahun 2023 sampai 2024 kami akan mengembangkan teknologi terkait dengan pengelolaan keuangan dan mobile application. Nah, tentunya seiring perkembangan zaman, tentunya teknologi juga akan semakin berkembang dan kita akan menyesuaikan dengan perkembangan zaman tersebut. Nah, kemudian kita juga akan mengembangkan produk-produk kami yang tentunya sesuai dengan syariah. Nah, ini yang terpenting, kita akan merencanakan untuk pembangunan gedung untuk perusahaan kita. Nah, jadi pada saat ini rencananya kita masih menyewa dulu karena dengan perhitungan permodalan agar lebih efisien. Nah, di tahun 2023-2024 kita akan membangun gedung sendiri. Nah, perencanaannya sendiri akan dimulai 2023 dan insya Allah akan selesai di tahun 2024. Nah, imbas dari pembangunan gedung ini tentunya untuk merealisasikan perencanaan dan pembangunan gedung untuk perusahaan kita, tentunya kita memerlukan dana yang lebih banyak. Nah, maka dari itu kita akan memperbanyak investor dan juga jaringan bisnis kita. Kemudian di tahun 2005 dan ke atas kita akan memperbanyak cabang lagi dan juga mengembangkan produk-produk dari kami. Nah, selanjutnya mengenai rancangan permodalan, bisa di zoom. Nah, jadi di sini bisa dilihat ada modal awal di store. Nah, di sini dari regulasi OJK modal awal di store minimalnya yaitu 100 miliar rupiah. Kemudian ada izin usaha 10 juta, sewa tempat 1 tahun 50 juta dan lain sebagainya. Dah totalnya ada 102 miliar 880 juta rupiah. Nah, mengingat begitu banyaknya modal yang kami perlukan, maka dari itu kontribusi dari Bapak Ibu investor sekalian sangat kami butuhkan. Kemudian untuk analisis SWOT-nya, jadi kita sudah menganalisis apa sih kekuatan dari perusahaan kita, apa kelemahannya, peluang dan juga ancaman. Nah, dari kekuatan perusahaan kita
Jadi pengelolaan dana kita berdasarkan prinsip syariah. Kemudian produk dan layanan yang kami tawarkan akan kami unggulkan, dan juga kita sudah menggunakan teknologi mutakhir atau terkini. Untuk kelemahan dari perusahaan yang akan kami dirikan yaitu masih minimnya relasi dari perusahaan kita, kemudian masih minimnya literasi dana pensiun di masyarakat. Kemudian ini yang kelemahan utama kami, yaitu kurangnya modal yang tersedia. Nah kemudian peluang dari perusahaan yang akan kami dirikan. Jadi di Indonesia ini tentunya satu, mayoritas penduduk beragama Islam, di Tempuran juga. Kemudian yang kedua, pertumbuhan industri keuangan syariah saat ini berkembang cukup pesat, dan juga masih minimnya DPLK dengan prinsip syariah yang ada di Indonesia. Jadi seperti yang sudah kami sebutkan tadi, hanya satu lembaga DPLK yang berprinsip syariah, dan di Tempuran sendiri atau di Magelang belum ada satupun DPLK maupun DPPK yang berdiri. Kemudian ancaman dari perusahaan kami, yang pertama, kita bersaing dengan program dana pensiun konvensional, dan juga bersaing dengan perusahaan DPPK yang sudah terbentuk yang belum terdaftar di OJK. Nah kemudian proyeksi keuntungan bagi Bapak Ibu sekalian, bagi para investor. Nah, dividen yang akan diterima oleh investor akan dibagikan sesuai dengan persentase kepemilikan perusahaan berdasarkan jumlah akumulasi dana. Nah, jadi dividen perusahaan sendiri itu perhitungannya dari akumulasi pendapatan bagi hasil dikurangi biaya operasional dan investasi berkelanjutan. Sedangkan dividen yang akan diterima oleh Bapak Ibu sekalian yaitu dari persentase kepemilikan dikalikan dengan dividen yang diterima perusahaan. Nah, sekian presentasi dari kami. Tentunya kami sangat berharap kerjasama dari Bapak Ibu sekalian, dan juga kami mohon maaf apabila dalam presentasi kami banyak kesalahan, baik kesalahan perilaku maupun kesalahan pengucapan. Nah, sekian dari kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.